kasih Bapa yang baik. Pada saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam setiap rangkaian ibadah kami. Biarlah senantiasa Engkau yang bertahta atas pujian kami. Biarlah Engkau yang berkuasa atas setiap kami, jemaat Tuhan yang sudah hadir pada saat sore hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan pada saat ini. Yesus, hanya Kau yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Yesus, hanya
saya akan menceritakan sedikit, memberikan kesaksian, pujian. Perkenalkan, nama saya Lodwig Hahuri. Saya adalah pasangan dari suami dari Feli. Ya. Saya menceritakan sedikit yang kisah hidup saya yang berkaitan juga dengan lagu ini. Jadi saya adalah seorang seniman yang bekerja di dua seni rupa dan juga seni musik. Tapi saya hidup dengan seni musik itu baru ketahuan ketika SMA. Ketika saya SMA dan saya lulus SMA, saya baru tahu bahwa saya bisa nyanyi. Jadi dari kecil biasanya melukis, dan mulai pas SMA dibilang kamu bisa nyanyi. Tapi karena di Ambon rataan semua bisa nyanyi, jadi pikir tidak bisa. Padahal memang puji Tuhan, Tuhan kasih suara yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dari talenta ini saya mengembangkan talenta saya dari mulai kuliah sampai ke lanjut lulus, dan juga sampai sekarang saya masih aktif melayani di gereja. Saya adalah pelatih paduan suara di gereja, dan karena dari paduan suara itu pelatih, saya akhirnya dipertemukan dengan Feli di Ambon. Ketika Feli pulang ke Ambon liburan, saya melatih Pesparawi. Kesaksian ini adalah kesaksian yang luar biasa buat kehidupan saya. Ketemunya dari mulai dia kuliah, saya sudah lihat-lihat dia di kampus. Jadi adalah mahasiswa terbaik. Waktu kami nyanyi, kami di paduan suara di kampus adalah musuh. Paduan suaranya Feli sama paduan suara saya adalah musuh di kampus. Jadi ketika mereka selesai dengan program di kampus, kami yang melanjutkan program paduan suara Universitas Patimura di kampus. Makanya jadi musuh-musuhan. Pas dia lulus, saya lihat ini nona manis dengan cum laude. Jadi dia lulus dan cum laude, dia yang kasih sambutan di kampusnya. Terus agak belagu sih sebenarnya. Jadi lihat nona ini, nona belagu, nona Ambon tuh biasanya belagu. Saya lihat, saya cuman ya semoga ini jadi pasangan saya, bisa atau tidak kayak gitu. Berapa tahun kemudian saya masih tetap pantau-pantau dia di sosial media. Pas dia pulang saya ngajakin dia untuk ketemuan. Pada waktu itu saya melatih waktu lomba Pesparawi, saya melatih kategori solo untuk solo klasik. Di situ saya ngajakin Feli buat ketemuan. Jadi saya bilang, "Mbak, ini ada event lomba," tapi dia nggak percaya. Jadi dia pikir itu bohongan dari Nyong Ambon kayak gitu. Padahal emang di situ akhirnya dipertemukan, kita bertemu 1 hari lomba, 2 hari lomba, Feli akhirnya setia menonton. Dia percaya bahwa itu emang ada lomba Pesparawi, ada lomba nyanyi dari gerejawi. Puji Tuhan sampai sekarang akhirnya dengan talenta yang Tuhan kasih, lewat talenta yang Tuhan berikan buat saya menemukan pasangan hidup saya. Inilah pujian dan persembahan buat jemaat semua, dan saya mau mengucapkan banyak terima kasih dari gembala dan juga para jemaat yang telah memberikan anak perempuannya Feli untuk menjadi pasangan hidup saya. Biarlah pujian, talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada saya menjadi pujian yang harum kepada Tuhan, dan juga menjadi berkat buat kalian semua. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa selain yang terbaik.
sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Terima kasih Bapak Saudara semua. Shalom.
tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, setiap karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Tetap berharap di dalam sesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Tetap ku yakin. Ajaib dan mulia Tuhan, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, setiap karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya. Puji Tuhan, mulia Tuhan, agung Tuhan, baik Tuhan, syukur Tuhan, terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ebenezer Buat Tuhan. kasih Kami setiap. nikmati sampai hari ini. Amin. Syukur. Syukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur. Ebenezer, Tuhan sampai di sini Tuhan menolong kami. Syukur. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Syukur. Syukur. Mohon ampun buat semua dosa salah kami Tuhan. Haleluya. Kepada Tuhan dan sesama Terima kami kasih. manusia. Amin. Kuduskan layakan kami Tuhan. Amin. Biar pujian penyembahan, ibadah pelayanan kami menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kuduskan layakan kami. Ampuni dosa kami kepada Tuhan dan sesama kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, mampukan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, yang merugikan, yang menyakitkan hati kami. Sucikan kami, layakan kami Tuhan. Kami rindu tidak ada penghalang relasi antara Tuhan dengan kami. Engkau Bapa kami, Engkau Bapa kami yang sempurna, Engkau Bapa kami yang kekal, Engkau Bapa kami yang berkuasa. Kami berterima kasih, kami anak-Mu.
Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Jadi berbicaralah kepada roh jiwa tubuh kami. Urapi kuduskan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mendengar, mengerti, dan mempraktekkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan yang berbahagia adalah yang mendengar dan melakukan firman. Tuhan tolong kita. Hari ini sesudah ini kita mau dengar kesaksian ya dari 5 anak yang kemarin dibaptis di Ancol. Saya didampingi oleh Kak Gibi untuk melayaninya itu bukan karena nepotisme Kak Gibi anak saya, bukan, tapi karena Kak Gibi yang ngajarin mereka online. Berapa lama ya? Setahun apa 6 bulan? Sekitar 6 bulan. Lamanya itu ujian sama Ibu Mian ya. Ya begitulah ya. Jadi setahun ya, kurang lebih setahun. Dan hari ini mereka bisa bersaksi. Silakan 5 orang yang dikasihi Tuhan maju ke depan. Silakan. Oke, shalom semua jemaat Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk bersaksi. Proses baptisan, kemarin saya dibaptis di Ancol dengan Bumian sebagai pembaptis dan KGB sebagai pengajar selama sekitar 6 bulan. Saya bersyukur saya sudah dibaptis dan saya sadar kalau itu bukan kekuatan kami sendiri tapi karena penyertaan Tuhan. Selama baptisan banyak pelajaran yang bisa saya ambil, mulai dari tentang iman, keselamatan, dan berserah kepada Tuhan. Baptisan ini jadi momen yang berkesan bagi saya. Saya rindu untuk nggak berubah cuma sekedar status doang, tapi berubah dalam sikap, perbuatan, dan perkataan. Harapan saya setelah dibaptis, semoga saya bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi pelayanan, dan bagi gereja. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan doa seluruh jemaat. Saya juga bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mempertemukan saya dengan teman-teman baptisan yang baik, yang saling menguatkan. Terima kasih. Shalom semuanya, puji Tuhan, Sabtu kemarin berkesempatan untuk dibaptis sama teman-teman yang lain. Tentunya dibaptis itu bukannya kita jadi hidup lebih enak, tetapi perjalanan kita makin susah. Kita makin merasakan kesusahan kita semakin diuji. Tapi puji Tuhan merasa sangat diberkati, masih bersyukur sama Tuhan masih dikasih kesempatan bisa dibaptis di umur-umur kita yang masih remaja ini supaya kita bisa lebih semangat lagi pelayanannya juga. Selama pelajaran kita dapat banyak hal yang tadi Melvin udah sebutin, kita bisa belajar 40 bab itu bukan hal yang gampang buat kita, apalagi kita sempat nge-push dalam 2 hari itu, wah parah banget sih. Tapi puji Tuhan, Tuhan mau kuatkan, Tuhan mau tolong kita. Terus juga tadi yang sempat di-mention juga sama Melvin, walaupun perjalanannya susah, tapi endingnya ketemu sama teman-teman yang baik, teman-teman yang saling nguatin, teman-teman yang ternyata awal-awalnya tuh kita canggung, tapi makin kesini kita makin dekat, makin saling nguatin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Dan saya bersyukur pada hari Sabtu kemarin saya dan teman-teman saya berkesempatan untuk dibaptis. Nah, sebelumnya saya tahu kalau saya itu mungkin kan banyak dosa, jauh dari kata sempurna. Saya sering melakukan kesalahan, sering juga berbohong, sering juga malas-malasan di rumah. Nah, tapi Tuhan selalu mengingatkan saya dan Tuhan selalu menolong saya dalam segala cobaan itu. Nah, setelah dibaptis, saya belajar untuk saya lebih dalam lagi mengenal Tuhan Yesus, lebih dalam lagi dalam pelayanan, menjadi terang dan garam bagi teman-teman yang lain. Dan juga saya mau berterima kasih sama Bumian, Kak Gaby, Kak Ninet, dan semua jemaat yang sudah selalu mendoakan. Dan harapan saya juga buat teman-teman saya yang lain, semoga kita ke depannya bisa lebih akrab lagi, dan bisa pelayanan, dan bisa jadi terang dan garam bagi orang lain. Shalom semuanya.
saya bersyukur karena saya sudah dibaptis dan saya kemarin dibaptis di Ancol. Eh, saya dulu suka berbuat dosa dan saya lalu eh, nakal dan tidak berbuat yang baik. Tapi setelah saya dibaptis, saya sadar kalau saya itu kurang baik dan saya harus menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan saya juga setelah lahir baru, eh, Shalom semuanya. Eh, aku bersyukur banget kemarin hari Sabtu aku bisa dibaptis karena perjuangannya itu nggak mudah sampai di sini. Izin sama papanya itu yang susah. Tapi aku bersyukur kemarin hari Sabtu ternyata justru malah papa yang ngantar aku. Walau ternyata papa nggak bisa dampingin aku sampai dalam, tapi aku bersyukur papa bisa ngantar aku walau sampai gerbang doang. Aku juga bersyukur Tuhan pimpin aku perjalanan baptis dari awal belajar bareng KGB, terus ujian bareng teman-teman semua. Yang awalnya aku juga nggak terlalu dekat sama mereka, tapi dengan kesempatan pembelajaran baptis ini, mungkin dengan cara Tuhan sendiri, aku bisa makin dekat sama mereka, bisa makin kenal sama mereka. Intinya di kesempatan baptis ini, aku bersyukur bisa lebih kenal sama mereka, lebih dekat sama mereka. Aku juga bersyukur ternyata Tuhan tuh sayang banget sama aku. Dari pembelajaran kemarin aku belajar, aku tuh masih banyak kurangnya, harus banyak yang harus aku perbaiki. Dan Tuhan sadarin aku dari pembelajaran baptis kemarin, itu banyak banget dari bab 1 sampai 40, itu semuanya lumayan masuk ke hati aku. Jadi aku tahu mana yang harus aku perbaiki lagi, mana yang harus aku tingkatin lagi. Jadi aku bersyukur atas semua itu. Minta maaf ya nak kalau saya terlalu teliti untuk memeriksa, tapi tujuannya adalah untuk baik. Memang ya seperti itu ya. Jadi kalau kurang N, kalau kurang H, kurang tepat, remedial, ya kan ya? Oke, jadi tujuannya untuk baik kok, ya kan? Supaya kamu dilempar kemana juga hidup dan berakar, berbuah lebat. Itu tujuannya. Kalau mau gampang asal bisa. Tapi enggak ya nak. Apapun yang kita lakukan, usahakan lakukan yang terbaik. Baik, terima kasih. Mereka Cantika itu ayahnya Muslim ya. Jadi kakaknya pertama mau dibaptis sudah kami ajar, tapi ayahnya menolak. Cantika dengan caranya dia bukan minta izin, dia pemberitahuan ya kayaknya seperti itu ya gitu ya. Jadi ayahnya dilembutkan hatinya mengizinkan. Anak-anak ini semua struggle, mereka harus kuat supaya bisa jadi garam dan terang terutama di rumahnya masing-masing. Ya, dalam keluarga besar. Doakan mereka saudara-saudara ya supaya mereka rindu semuanya belajar musik. Mereka rindu semua jadi pelayan dalam musik. Ada juga yang pengen jadi guru sekolah minggu. Wow, keren, ya kan? Ya. Jadi kita doakan mereka maju di dalam Tuhan. Amin. Nah, oke. Hari ini kita akan mempelajari saudara kunci sukses memasuki tahun 2026. Ayatnya nggak banyak. Saya cuma mau kasih tahu. Hari ini benar-benar bursa, saham, emas, yang hubungannya dengan emas, perak, minyak itu sedang gawat. Mereka akan bingung hari besok Senin dibuka bursa dan semuanya ini gimana. Karena kemarin
Amerika ngapain? Hah? Iya, karena apa? Minyak. Cina marah, sudah mulai mengirimkan kapal-kapal perang karena 80% minyak Cina itu dari Venezuela. Tujuannya Amerika supaya Cina susah. Dia aja yang senang. Supaya Cina sulit dalam industri dan sebagainya. Putin, Presiden Rusia sudah marah. Perdana Menterinya juga sudah mengeluarkan statement. Itu awal tahun loh. Baru kemarin loh. Ini bicara internasional. Syukur kalau saudara nggak bingung ya harga emas, harga saham, harga petrodolar dan sebagainya ya. Bersyukur tahu, bersyukur. Banyak orang stres saudara. Lagi ngep-ngepan. Karena itu. Oke. Tanggal 2 kemarin ditetapkan di Indonesia apa saudara? Berlakunya kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru. Baru sekarang hari apa? Hari Minggu ya. Baru kemarin tanggal 3, baru 1 hari di launching, sudah ada 8 gugatan besar. 8 gugatan besar supaya peraturan itu dibatalkan, ditunda, direvisi, dan sebagainya. Jadi grup besar saya ribut rame untuk hal begitu. Untuk legal standing dan sebagainya. Berarti secara ringkas keadaan 2026 tidak baik. Baik saja. Baik secara ekonomi, politik, hubungan internasional, keadaan global dan lokal. Daerah Sumatera Utara dan Aceh belum selesai loh bencananya. Ada lagi loh banjirnya. Udah gak masuk ke berita banyak-banyak. Karena 15.000 rumah akan dibangun, padahal 180.000 yang hancur, hilang. Jadi, apa yang harus kita buat? Supaya memasuki tahun 2026 ini, baru 4 hari, kita mengalami kesuksesan. Sukses dalam pandangan Tuhan. Kalau orang dunia, sukses itu kalau cuan, kalau untung. Padahal kalau saudara ingat, uang tidak bisa dibawa mati. Betul? Betul? Betul. Memang banyak hal harus perlu dengan uang. Tapi yang paling penting dalam hidup, soal keselamatan, bisa dibeli dengan uang? Bisa? Enggak. Bahkan justru uang, cinta akan uang, bisa membuat orang jauh dari keselamatan itu. Menggantikan keselamatan itu karena uang. Bisa karena uang membuat orang stres, tidak damai sejahtera. Firman Tuhan kita baca di dalam Matius 6 ayat 33. Ini panduan kita. Firman Tuhan harus jadi panduan hidup kita. Mari kita baca sama-sama. Ini perikop yang Tuhan Yesus bicarakan sendiri dalam kumpulan percakapan khotbah di atas bukit mengenai kekhawatiran. Tuhan Yesus bilang, kamu jangan seperti orang yang bukan percaya kepadaku. Tetapi, yuk Matius 6 ayat 33, tolong. Matius 6 ayat 33, ini yang Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang yang datang mengerumuni dia. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu sandang, pangan, papan. Saudara baca di atas. Dengan ringkas saya sampaikan itu. Sandang, pangan, papan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sandang, pangan, papan akan ditambahkan kepadamu. Kata carilah dahulu kerajaan Allah di dalam terjemahan baru, di dalam bahasa Indonesia masa kini berarti usahakan dulu. Carilah itu sama dengan usahakan dahulu, prioritaskan dahulu, usahakan. Jadi bukan cuma duduk-duduk santai. Ada energi, ada usaha, ada kemauan supaya Allah memerintah atas hidupmu. Lakukanlah
kehendaknya. Maka semua yang lain yang kau butuhkan dalam hidupmu akan diberikan Allah juga kepadamu. Katakan amin. Iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman juga bertumbuh dari kesusahan, kesulitan hidup yang dijalani bersama Tuhan. Jadi kalau kita mengalami kesusahan, kesulitan hidup, pikirkan positif bahwa Tuhan mau kita naik kelas. Tuhan mau kita naik kelas supaya kita bisa bercerita dari pengalaman hidup kita yang otentik siapa Tuhan. Kalau kita nggak pernah sulit, kita tentu kurang merasa butuh Tuhan. Tapi kalau kita banyak mengalami kesulitan, maka kita akan cari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Itu yang seharusnya. Amin. Jadi dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, usahakan dahulu, prioritaskan dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Allah yang menguasai hidup kita. Pikiran Tuhan yang menguasai kita. Rencana Tuhan yang menguasai hidup kita. Jangan sampai pikiran kita. Hari ini anak sekolah minggu belajar dari kitab 1 Samuel 27. Di sana dicatat bahwa hal tentang salah Daud. Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari, aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi, tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Daud untuk untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Cerita selanjutnya, pikiran Daud salah. Dia mengalami kesusahan, kesulitan, bahkan dia hampir dieksekusi oleh pengikutnya. Karena mereka sangat dirugikan oleh keputusan pikiran Daud yang salah. Pikiran manusia hanya terbatas. Otak orang hanya segini, saudara. Tapi pikiran Tuhan tidak terbatas. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Posisi tinggi itu posisi lagi senang, posisi di bawah lautan itu lagi susah sulit seperti Yunus, udah di bawah laut, di dalam perut ikan. Tapi kuasa, kasih, kemampuan Tuhan melampaui segala situasi dan kondisi. Sebab itu jangan lakukan seperti apa yang Daud lakukan di 1 Samuel 27. Ketika menghadapi krisis, Daud capek, Daud letih, Daud lelah. Lalu dia mulai berpikir mengandalkan siasatnya, pengalamannya, dan ujungnya jeblok. Kita mengerti bahwa kita juga bisa capek, betul? Lelah, letih, lemah, baik secara tubuh, roh, dan jiwa, betul? Betul. Apa yang harus kita lakukan? Kita kembali ke Matius 6 ayat 33. Usahakan dahulu, cari dahulu, supaya Tuhan yang memerintah atas hidupmu. Tuhan yang menguasai cara kita berpikir. Tuhan yang menguasai cara kita bicara. Tuhan yang menguasai cara kita bertindak. Tuhan yang mengatur kita cara kita memutuskan sesuatu. Tuhan yang mengatur seluruh antero kehidupan kita. Dan lakukanlah kehendak Tuhan. Lakukanlah kehendak Tuhan. Taatilah kehendak Tuhan. Taatilah firman Tuhan. Janji firman Tuhan. Maka semua yang lain yang kau butuhkan untuk hidupmu. Sandang, pangan, papan. Yang dibutuhkan ya, bukan yang diinginkan. Kalau diinginkan kan banyak maunya ya, ibu-ibu, betul? Bapak-bapak, betul? Iya. Yang dibutuhkan. Semuanya Tuhan akan berikan. Asal carilah dahulu kerajaan Allah dan hiduplah dalam kebenarannya. Bagaimana caranya? Supaya kita
Pengertian kerajaan Allah itu bukan sorga saja, saudara. Kerajaan Allah itu pemerintahan Allah, penguasaan Tuhan, otoritas Tuhan, pimpinan, kekuasaan Tuhan yang mengatur hidup kita. Itu. Carilah, usahakanlah supaya hidupmu itu dipimpin, dikuasai, dipenuhi oleh hal-hal kerajaan Allah. Ya. Dan pengertian menghidupi kebenaran artinya apa saja yang firman Tuhan katakan itu kita lakukan. Gampang nggak? Sulit. Kita masih punya emosi, betul? Kita masih punya pikiran dan sebagainya. Tapi kita bersyukur, Alkitab bilang, kalau kita mau, kita bisa minta Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan. Sehingga tahun 2026 ini kita semua tambah mengusahakan diri, sungguh-sungguh berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan apa saja yang firman Tuhan suruh, itu yang kita lakukan. Maka janji Tuhan, apa yang kau butuhkan untuk hidupmu, supaya kau bisa bercerita tentang kebaikan Tuhan, kehebatan Tuhan. Karena engkau adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Tuhan, supaya engkau bisa bercerita kepada banyak orang tentang perbuatan Tuhan yang kita alami otentik. Amin. 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 3 minggu saya sakit tangan saya. Saya nggak tahu kenapa. Saya cerita sama Kak Gip. Sakit. Tuhan saya nggak mau banyak-banyak cerita. Saya ya nggak tahu deh. Saya minta Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Terus dia turun ke sini. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Tuhan sembuhkan saya. Kemarin saya rasa tiba-tiba tidak ada sakit lagi. Jadi Tuhan mendengar doa, saudara. Amin. Tuhan masih mendengar doa. Saya pikir kenapa saya harus alamin ini. Supaya saya bisa cerita sama saudara. Tuhan mendengar doa. Usahakanlah dirimu untuk hidup dalam pengertian, dalam kekuasaan, dalam otoritas, tunduk kepada kehendak Tuhan. Usahakanlah dirimu untuk hidup dalam kebenaran. Maka semua yang lain, sandang, pangan, papan, untuk hidup mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Tuhan akan memberikan. Bukan berarti langsung enak. Bisa saja Tuhan memberkati melalui orang lain. Bisa saja Tuhan memberkati melalui bulung gagak. Ingat ceritanya? Bisa saja Tuhan berkati menolong melalui orang miskin. Ingat nabi siapa yang ditolong oleh orang miskin? Ayo. Janda miskin. Ya, janda miskin di mana? Itu bukan orang Israel. Itu orang luar. Tuhan bisa pakai apa saja, siapa saja. Karena Tuhan mau Elia tetap hidup. Dan Elia masih ada tugas. Sehingga Tuhan memelihara hidupnya. Usahakan agar kita hidup hormat, mengasihi Tuhan. Usahakan agar kita melakukan hal-hal yang Tuhan senang. Usahakan, carilah. Bukan cuma duduk-duduk aja. Usahakan apa yang kita bisa buat. Yang mempermuliakan Tuhan. Yang kerajaan Allah ditinggikan. Lakukan yang terbaik. Sebagai pelajar, belajar yang sungguh-sungguh baik. Sebagai pekerja, usahakan sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Sebagai bapak rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai oma, sebagai siapapun, kita semua punya tugas. Kalau tidak, Tuhan sudah bilang, pulang aja nak. Tapi kalau kita masih hidup sampai hari ini, 4 Januari 2026, berarti masih ada tugas yang harus kita buat. Yang harus kita kerjakan. Supaya apa? Kerajaan Allah disebarluaskan. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Amin. Mari kita baca ulang. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah
dan kebenarannya, maka di dalam terjemahan sehari-hari bahasa Indonesia, Matius 6 ayat 33 dicatat, hal yang harus kamu utamakan adalah hidup dengan cara yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Allah. Yang seharusnya, yang sepantasnya, yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Allah. Maka ia Tuhan akan memberikan juga semua yang kamu perlukan. Warga kerajaan Allah. Ada hal-hal yang harus dilakukan, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Taunya dari mana? Dari Alkitab. Sebab itu penting tiap hari baca Alkitab. Sehingga kita tahu apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Pelajari. Mempelajari firman Tuhan itu menambah pengetahuan dan wawasan. Sesudah itu Tuhan melalui rohnya akan mentransformasi kehidupan kita. Berubah karena iman bertumbuh dari pendengaran firman Tuhan. Saudara-saudara, menurut penelitian Barna Research, 67% orang Kristen tidak pernah baca Alkitab teratur. Saya gak tahu lagi mau bilang apa. Kami sudah mengupayakan membahas pendalaman Alkitab Clearsight bolak-balik. Mungkin sekarang udah 4 atau 5 kali dari Kejadian Wahyu. Tapi ternyata seperti itu. Sehingga tanpa pengetahuan yang benar, kerajinan pun salah. Sehingga menghadapi hidup ini gak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Karena tidak ada patokan firman Tuhan. Berapa banyak di tahun 2025 ini orang-orang bunuh diri. Karena depresi, karena stres, karena tekanan, tidak mengerti. Karena firman Tuhan tidak menjadi patokan. Perceraian dalam keluarga Kristen tahun 2025 banyak sekali. Saya sedang mulai baca-baca. Kalau nanti saya sudah selesai baca, saya akan sampaikan. Ingat saudara, iblis itu Alkitab bilang, dia seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling. Mencari celah kita, mana titik lemah. Sebab itu, seluruh keluarga, sungguh-sungguh carilah Tuhan. Usahakan carilah Tuhan. Berdoa sama-sama, memuji Tuhan sama-sama. Menyembah sama-sama, melayani Tuhan sama-sama. Kalau baca Alkitab sama-sama, berantemnya bisa diterusin enggak? Enggak lah, malu sama Roh Kudus, ya kan? Saling mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita setiap hari, betul? Tapi kalau berantemnya diterusin, yang senang siapa? Ayo, cari Tuhan, usahakan. Diusahakan. Hidup sebagai cara yang sepatutnya warga kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah itu patokannya bukan seperti apa yang Tuhan tidak mau. Patokannya firman Tuhan. Kompasnya firman Tuhan. Undang-undang dasarnya firman Tuhan. Sebab itu saudara ini 2026. Mari komitmen, saya mau baca Alkitab tiap hari. Saya mau dengar pendalaman Alkitab Clearsight tiap hari. Saya mau doa, pujian, penyembahan tiap hari. Saya rindu kami bersama-sama sekeluarga mendirikan mezbah bagi Tuhan. Waktu kami menikah, kami dilayani oleh almarhum pendeta Paul Teopuring. Dia cuma pesan ini. Nona, Nyong, dia bilang gitu sama Pak Enos. Satu saja Om mau pesan. Semua bisa berubah, tapi jangan berubah. Harus ada mezbah bagi Tuhan dalam rumah kalian tiap hari. Kalau ada Tuhan, pasti ada kekuatan, pasti ada jalan keluar, pasti ada pertolongan. Jadi, mari usahakan
Carilah, utamakan untuk hidup dengan cara yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Allah. Maka janji Tuhan, Dia memberikan juga semua yang kamu butuhkan untuk bisa hidup dan bercerita kepada banyak orang. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Saya susah tapi Tuhan kuatkan. Saya susah tapi Tuhan hiburkan. Saya susah tapi Tuhan tolong. Saya sakit, Tuhan sembuhkan. Saya menderita tapi itu semua mendatangkan kebaikan. Saya naik kelas. Supaya nama Tuhan usahakan. Setiap hari kalau pagi jam 10 sampai jam 12. Atau kadang dari jam 8 sampai jam 1. Ada link doa. Ya. Saudara boleh berdoa. Jam 7 sampai jam 8 ada link doa. Saudara boleh berdoa. Gereja yang sehat menurut pelajaran gereja itu 51% jemaatnya minimum harus berdoa. Kehadiran kita rata-rata 50. Jemaat yang terdaftar 153. Jadi kalau menurut aturan itu, kehadiran dalam doa itu antara 12 ya net. Berarti kita nggak sehat saudara. Sehingga gampang sekali sakit hati, kecewa, luka batin, tidak bisa mengampuni, sirik dengki. Gak naik kelas gitu loh. Ayo saudara, 2026 ini gak tambah enak. Saya sudah menceritakan di awal apa yang terjadi dalam lokal kita, domestik maupun global. Dan 2026 ini kita bisa meninggal kapan saja, betul? Soal meninggal kan bukan soal tua sakit. Soal Tuhan bilang selesai, betul? Atau hari kedatangan Tuhan secara global. Karena Perdana Menteri Cina udah bilang nuklir. Nah, coba saudara lihat di CNN. Apa kau sedia? Yesus datang. Apa hati bersih oleh darahnya? Apa jiwa suci dari dosa? Apa kau sedia? Yesus datang. Matius 6 ayat 33 dari terjemahan sehari-hari. Hal yang harus kamu utamakan adalah hidup dengan cara yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah dimampukan Tuhan untuk menghasilkan buah pertobatan. Warga kerajaan Allah dimampukan Tuhan untuk menghasilkan buah Roh Kudus. Galatia 5. Jadi kalau masih ada simpen benci, marah boleh loh. Tapi jangan dendam. Ingat Tuhan Yesus pernah marah di Bait Allah? Pernah? Ingat? Kalau misalnya kaki kita diinjek terus kita cuma senyum. Orang gak akan tahu, ya kan? Tapi kalau kita bilang, kakimu menginjak kakiku. Jangan injak. Asal jangan lebih-lebih, mata lu apa-apa itu jangan, ya kan? Jangan injak saya. Boleh. Jangan sembarangan sama saya. Boleh. Tapi tidak simpan sakit hati, dendam, benci, sirik, dengki. Itu pekerjaan iblis. Itu pintu celah buat iblis. Hal yang harus kamu utamakan adalah hidup dengan cara yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Allah. Ayo. Tuhan Yesus sendiri bilang, saudara lihat ini, Matius 6 ini pembicaraan Tuhan Yesus dalam seri khotbah. Kalau kamu sungguh-sungguh mengutamakan hidup dengan cara yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Allah, maka Dia, Tuhan, akan memberikan semua yang kamu perlukan untuk hidup. Kita akan berdoa. Saudara boleh tanya Tuhan, hal apa Tuhan yang saya belum beres? Saya mau bertobat. Karena saya di 2006 ini mau naik kelas. Nah, gereja Tuhan
sinode kita, tolong Vin, nyalain. Bisa tolong dimatiin ya supaya jelas ya. Makasih. Mengajak kita semua mulai besok selama 21 hari untuk berdoa berpuasa. Oh, udah doa puasa. Ya saudara, karena ada hal-hal yang tidak mempan kalau tidak dengan doa puasa. Yang kita matiin aja, saya bisa lihat. Oke, makasih. Yang kita hadapi ini tahun yang penuh dengan seperti yang tadi saya bilang, di luar dan di dalam penuh dengan gejolak. Kita kan mau jadi orang sukses, mempermuliakan Tuhan, betul? Sukses itu artinya hidup yang mempermuliakan. Ingat, sukses itu adalah hidup yang mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Ada banyak orang kaya yang mengaku Kristen, pejabat, sekarang ada di penjara, di Gunung Putri, di Sukamiskin, Bandung, dan sebagainya. Itu bukan sukses. Uang banyak. Sukses itu menurut mata firman Tuhan adalah hidup mempermuliakan Tuhan. Hidup sesuai dengan aturan warga kerajaan Allah. Nah, itu ya saudara. Kita diajak mulai besok, ya, 21 hari untuk berdoa puasa. Agar ada pertobatan secara pribadi, keluarga, dan gereja. Agar hamba-hamba Tuhan dan jemaat di GSJAD Indonesia memiliki kerinduan kuat, lapar haus akan hadirat Tuhan. Agar setiap keluarga boleh membangun mezbah doa. Sehingga terjadi pemulihan, revival, perubahan, reformasi, transformasi dalam hubungan keluarga. Karena tidak diizinkan celah iblis. Agar ada kesatuan tubuh Kristus, jemaat dengan jemaat, gembala dengan jemaat, gembala dengan para pengerja. Satu visi, hidup dipimpin Roh Kudus. Agar para pemimpin gereja diberi hikmat, kerendahan hati, integritas, dan urapan yang baru. Agar ada kebangunan rohani yang sejati melanda seluruh gereja sidang jemaat Allah di Indonesia dan seluruh gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Dirindukan, dicanangkan 2033 gereja sidang jemaat Allah atau bahasa Inggrisnya Assemblies of God di dunia bertambah jumlah jemaatnya menjadi 100 juta umat, terdiri dari 1 juta gereja. Saudara boleh klik di internet Assemblies of God. Jadi sinode yang terbesar di dunia itu Katolik. Ya. Nomor 2 saya lupa apa. Nomor 3 Assemblies of God. Ya. Jadi saudara, memasuki tahun 2026, mari kita mencari Tuhan di dalam doa puasa. Agar Tuhan menolong kita mengusahakan, mencari dahulu kerajaan Allah. Dimampukan hidup sesuai standar kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang kita butuhkan untuk hidup mempermuliakan Tuhan di 2026 itu, Tuhan buat mujizat. Tuhan buat jalan keluar. Tuhan masih menjawab doa loh saudara. Saya rindu bukan hanya doa saya yang dijawab, tapi doa saudara juga dijawab. Amin. Tuhan masih bisa buat mujizat. Betul saudara. Jadi mari, apa yang kita harus lakukan? Mari, saya akan share nanti di grup-grup. Ya. Doa puasa. Nah, saya tanya nih, Melvin. Puasa ada contohnya siapa aja? Tuhan Yesus, Daud, Musa, Elia, Esther.
Daniel. Tuhan Yesus, Musa, doa puasa 40 hari, 40 malam, gak makan, gak minum. Waktu mau memulai pelayanan. Sudah doa puasa itu, Tuhan Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tetapi karena dia sudah siap, maka iblis kalah. Dan Tuhan menang. Untuk bisa masuk 2026 ini. Supaya kita sukses mempermuliakan Tuhan, jadi pemenang. Tidak ada cara lain, usahakan diri kita. Carilah, aktiflah, carilah kerajaan Allah, kehendak Tuhan. Supaya kita dimampukan mengalami hidup tambah hari, tambah benar, tambah serupa dengan Kristus. Dan janji Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan untuk hidupmu mempermuliakan Tuhan. Sandang, pangan, papan. Tuhan bertanggung jawab. Amin. Amin. Dia bilang, Tuhan bertanggung jawab atas hidupku. Bagianku melaksanakan kewajibanku. Ayatnya tadi berapa? Matius ayat 33. Baca lagi. Usahakan. Esther doa puasa 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum. Waktu dia harus menghadapi maut atau hidup. Keinginan, kebutuhan dia dan bangsanya dikabulkan atau tidak. Ada goal, ada tujuan. Hanya Tuhan yang bisa mengubahkan hati Raja Ahasiweros. Seharusnya kalau tidak diundang, berani-berani nongol, pancung atau hukuman gantung. Tapi Esther berhasil. Israel tidak jadi dibantai. Bahkan Raja Ahasiweros memberi pengumuman bahwa Mordekai diangkat jadi Perdana Menteri. Dan semua orang seluruh dunia di bawah jajahan raja itu, saat itu penguasa dunia, harus hormat dan tunduk kepada Allahnya Mordekai, Allahnya Esther, Allahnya orang Yahudi. Dan mereka diizinkan untuk membela diri, mempertahankan harkat martabat. Bayangkan. Dari seorang budak, kumpulan budak, orang yang mau dieksekusi mati, mau digenosid, mau dihabiskan, bisa Tuhan ubahkan posisinya. Memang Alkitab bilang Tuhan yang meninggikan dan merendahkan orang. Sebab itu usahakan, cari supaya urapan Tuhan menguasai hidup kita. Ikuti doa puasa 21 hari. Ada lagi doa puasa jenis Daniel. Daniel dari muda sudah dibawa dari kampung halamannya. Karena dia pintar, dia baik, dia bagus, dia diprogram untuk menjadi sida-sida atau pegawai raja. Diubah nama-nama mereka, diubah pola pikir, diubah agama mereka. Diubah wawasan kepercayaan. Supaya mereka lupa kepada Tuhan. Tetapi Daniel dan 3 orang temannya, Sadrak, Mesakh, Abednego, mereka berdiri teguh, tidak goyah. Bukan berarti tidak selalu enak, masalah banyak. Tetapi Daniel berpuasa. Dia berpuasa 40 hari. Sampai masa tuanya, dia terpakai hidup memuliakan. Dia Perdana Menteri 3 raja besar. Tuhan yang memberi dia hikmat, kepintaran, anak-anak muda. Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang memberi kepintaran. Kita orang tua, kita juga perlu hikmat, betul? Kebijaksanaan menghadapi anak-anak kita, menghadapi persoalan hidup kita. Daniel tidak makan yang enak-enak. Uyung hai, capcay, siomay, Coba enggak. Dikatakan dia hanya makan sayur dan buah-buahan. Vegetarian. Jadi terserah kita. Yang penting sekarang kita bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya mau mengusahakan untuk hidup 2026 ini. Mencari kerajaan Allah dan hidup dalam kebenaran.
Tuhan tolong saya. Saya mau ikut doa puasa 21 hari. Selain untuk diri saya, keluarga besar, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, GSJA di seluruh dunia, juga gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Saya mau ambil bagian. Saya tidak mau cuma jadi Kristen duduk terus pulang, duduk pulang. Saya mau jadi laskar Kristus. Saya mau jadi tentara Tuhan. Saya mengusahakan diri naik kelas. Adakah kerinduan itu? Kalau ada, Tuhan berkati, damai sejahtera Tuhan menolong. Ambil model doa puasa yang tepat oleh saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah, usahakanlah dahulu hidup sesuai standar kerajaan Allah. Hidupi kebenaran firman, maka semua yang kita butuhkan, Yesus Kristus Tuhan sendiri berkata, akan ditambahkan kepada. Amin. Saudara percaya firman Tuhan? Amin. Ya, mari kita berdoa. Bilang Tuhan, bilang sendiri. Kalau kita mencari Tuhan dan tinggal di hadirat Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, hati kita tenang. Kita menangis di hadapan Tuhan, kita dapat kekuatan baru. Kalau saudara sering gelisah, sering gak tenang, sering sedih, sering kecewa, coba cek jam doa saudara. Jam pujian penyembahan saudara. Usahakanlah. Carilah kerajaan Allah. Dan hidupilah kebenarannya. Maka sekaliannya Tuhan Yesus berkata akan ditambahkan kepada. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara, Daud berpikir, menganalisa, dan memutuskan tanpa mencari dahulu kehendak Tuhan. Akibatnya celaka. Mari kita awali hari-hari di tahun 2026 dan sepanjang hari di 2026 usahakan mencari kerajaan Allah dan hidup dalam kebenaran. Maka kita akan sukses di 2026 ini. Mempermuliakan Tuhan, lebih mempermuliakan Tuhan, lebih mempermuliakan Tuhan, lebih mempermuliakan Tuhan. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat
di dalam batin kami, di dalam jiwa kami. Setiap kami yang mau mengambil keputusan untuk mengusahakan diri, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengundang hadirat Tuhan dalam pribadi maupun keluarga, berkomitmen untuk sungguh-sungguh mengusahakan diri hidup dalam kebenaran. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Untuk masuk doa puasa yang punya hati sungguh-sungguh mengusahakan diri mencari kehendak Tuhan, mencari lawatan Tuhan, mengundang hadirat Tuhan, berotoritas dalam hidup pribadi, keluarga besar. Tuhan berkati. Kami rindu ada kebangunan rohani dalam hidup kami dan seluruh jemaat. Kami rindu ada lawatan Tuhan dalam nama Yesus. Kami rindu ada mujizat-mujizat terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Beri hati yang rindu, mengusahakan, berupaya mencari kerajaan Allah dan hidup dalam kebenaran. Tambah benar, tambah kudus, tambah suci, tambah mengerti mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tambah rindu membaca firman, tambah rindu memuji menyembah, tambah rindu melakukan firman, tambah rindu setia beribadah dan melayani Tuhan. Berkatilah supaya kami semua mengalami-Mu Tuhan secara otentik. Sebentar kami akan perjamuan kudus. Kami berterima kasih kali pertama buat 5 anak-anak kami. Berkati mereka, berkati mereka, berkati. Dan kami semua kali pertama pada tahun 2026. Kami bersyukur Tuhan Immanuel. Sucikan, ampuni, kuduskan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau sungguh-sungguh mengingat Tuhan, fokus kepada Tuhan. Memasuki hari-hari kami, Tuhan Engkau fokus kami. Tuhan Engkau fokus kami, bukan masalah kami. Engkau Tuhan fokus kami. Dan kami mau dipakai Tuhan dengan keberanian, dengan kesempatan, dengan otoritas untuk menjadi misionaris Tuhan. Di mana saja kami pergi, kami rindu banyak orang boleh mendengar tentang Engkau, dan selanjutnya itu bagian Tuhan. Karena keselamatan itu anugerah, karena pertobatan itu anugerah. Kami lakukan bagian kami setiap hari, mengusahakan melakukan kehendak Tuhan. Kuduskan kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebagai landasan kita memperingati hal ini, saya baca dari 1 Korintus 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, peringatan akan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus supaya kita lakukan agar kita ingat kuasanya, ingat kebaikannya, ingat kemurahannya. Fokus kita adalah kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Dan yang kedua, supaya kita tahu selama kita masih hidup, tugas kita setiap kali kita terima sakramen ini adalah menjadi pemberita Injil. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang menjemput kita. Siapkah kita? Siap pemberita Injil dengan perkataan dan perbuatan di rumah, di mana saja, supaya orang lihat kebaikan kita dan Tuhan dimuliakan. Dibaca dulu ayatnya, diingat-ingat, semoga memberkati. Bapak, bulan Januari ini ada 31 hari. Beri kami keberanian, beri kami kesempatan, beri kami otoritas, beri kami kuasa. Pertemukan kami dengan orang-orang yang haus akan kebenaran, yang rindu mencari Tuhan yang benar. Mampukan kami memberitakan Injil dan sertailah Tuhan, berkatilah. Dengan berkat keselamatan, dengan berkat pertobatan, dan orang-orang yang kami doakan, Tuhan lawatilah. Bangsa-bangsa yang kami doakan, Tuhan lawati. Ini kami, pakailah kami jadi misionaris. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.